Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi sekalipun di dalam online. Tapi saya percaya bahwa perjumpaan kita ini pasti ada maknanya. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus dan memperkatakan tentang firman itu, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan banyak hal yang lain, saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai bahwa sekalipun kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun kita sudah komitmen mengikuti Tuhan, maka bukan berarti bahwa jalan hidup kita akan menjadi mulus dan rata. Sebab Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hal itu bagi setiap kita. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa melewati kondisi apapun, bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Jangankan kita Bapak Ibu Saudara, pemazmur saja yang hidupnya sudah begitu dekat dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan, dia pun harus melewati banyak hal yang membuat dia cry out kepada Tuhan. Nah, nanti saya akan membahas di konten saya yang berikutnya tentang cry out kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam kita mengalami banyak hal, kita menjalani perkara-perkara yang kita tidak pahami, mungkin kita seringkali bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa pada saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan, biarlah kita boleh kembali kepada kebenaran dasar dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Artinya, Dia bebas melakukan apa saja atas hidup kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau ingatkan kepada setiap kita, bahwa apapun yang Tuhan lakukan atas hidup kita, tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, biarlah kita boleh tetap taat kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk menginterpretasikan kehidupan kita seperti seorang murid kepada gurunya. Dan memang dia adalah guru kita yang agung, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang murid itu apa yang dia harus bersikap kepada gurunya? Taat. Kalau dia disuruh belajar, dia nggak mau belajar, disuruh bikin PR, dia tidak kerjakan dan sebagainya, bagaimana dia bisa sampai kepada ujian? Nah, pada waktu begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntut ketaatan dari kita. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan mengizinkan dia melakukan segala sesuatu, yang kita perlukan hanya taat kepada Tuhan. Nah, setelah ketaatan itu terjadi, maka kita akan masuk kepada ujian. Orang sekolah tentunya harus, mau tidak mau, harus melewati ujian. Sebab itu akan menentukan naik tingkatnya dia. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Masalah, persoalan apapun itu merupakan sebuah ujian bagi kita untuk kita bisa naik kelas. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti ada reasonnya. Nah, reasonnya apa? Kita nggak ngerti, tapi kita mau taat dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama sebelum saya mengajak kita masuk dalam perenungan singkat pada saat ini. Saya mau ngajak kita bersama-sama untuk sekali lagi berkata kepada Tuhan lewat pujian ini. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan
di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Di tengah-tengah perkara yang mungkin sedang kami alami hari ini, yang kami tidak mampu pahami, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bantu setiap kami untuk selalu taat, apapun bagaimanapun keadaannya. Biarlah kami boleh selalu taat dan setuju dengan Engkau, Tuhan. Maafkan kami, Tuhan, kalau seringkali dalam hidup ini kami selalu mengajukan banyak pertanyaan kepadamu. Mengapa? Kenapa, Tuhan? Ketika Engkau ingin menjelaskan kepada kami, bantu kami menyadari bahwa pikiran kami pun tidak sanggup untuk menyelaminya. Karena jalan-jalan-Mu itu terlalu tinggi bagi kami untuk kami bisa pahami. Itu sebabnya saat ini di hadapan-Mu, apapun yang sedang terjadi, bagaimanapun keadaan hidup kami saat ini, inilah pernyataan kami, pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu
yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kalau kita sering mengajukan pertanyaan mengapa dan kenapa, tentunya bukan hanya kita, tetapi pertanyaan ini juga sering diajukan oleh Daud dan Ayub. Saya mau ajak kita buka Ayub 38. Kita mau buka Ayub 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Judul dari perikop ini, jawab Tuhan kepada Ayub. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Ayat yang pertama dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Tuhan bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Bapak Ibu Saudara, seringkali setelah tragedi melanda hidup seseorang, maka pasti akan ada banyak pertanyaan yang muncul. Kehilangan orang yang kita kasihi mungkin membuat kita mengajukan pertanyaan berikut kepada Tuhan. Mengapa engkau izinkan ini terjadi? Salah siapakah semua ini? Tidakkah engkau peduli dengan penderitaanku? Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Bahkan bukan hanya sekali, namun sering kali.
Ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa mengerti, mengapa hal itu harus terjadi? Kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara, mencatat sejumlah banyak pertanyaan yang diajukan Ayub ketika mereka duduk bersama para sahabatnya untuk meratapi penderitaannya. Ia telah kehilangan anggota keluarganya, hartanya, dan kesehatannya sekaligus. Pada suatu titik Ayub bertanya, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih dia harus hidup? Mati aja udah. Ia juga bertanya, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Kita bisa membaca itu di dalam Ayub 6 ayat yang ke-11. Lalu ia bertanya juga di dalam Ayub 10 ayat yang ke-3. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Ayub bertanya kepada Tuhan, apakah untungnya Tuhan mengadakan penindasan kepada umat manusia? Dan saya percaya ada begitu banyak orang yang sedang berkabung juga menanyakan hal dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab ini sampai akhir, kita akan memperoleh kejutan. Pada saat Tuhan menanggapi Ayub, Dia melakukannya dengan cara yang tidak terduga. Bapak Ibu Saudara bisa pelajari itu dari kitab Ayub 38 sampai 41. Tidak terduga reaksi Tuhan ketika seakan-akan dia dihujat oleh Ayub. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan menanggapi hujatan Ayub ini? Ketika Ayub mengajukan begitu banyak pertanyaan, ia membalikkan keadaan dan justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada Ayub. Ayub tidak menjawab satupun dari pertanyaan Ayub. Tuhan tidak menjawab satupun pertanyaan dari Ayub. Tetapi justru Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada Ayub. Pertanyaan dari sisi lain yang seakan tidak ada hubungannya dengan pertanyaan Ayub, yang menunjukkan hikmat dan kedaulatannya. Beragam pertanyaan mengenai karya ciptaannya yang agung, yaitu bumi, bintang-bintang, dan lautan. Semua pertanyaan ini berujung kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu berdaulat, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu kasih. Tiga hal ini membuat Tuhan tahu betul apa yang sedang diperbuatnya. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi dan kita alami, Bapak Ibu Saudara, meskipun masa-masa dalam kedukaan itu berat, Tuhan terus mengingatkan kepada setiap kita akan kehadirannya. Penghiburan terbesar
bagi kita di saat duka adalah menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Sekali lagi saya mau tekankan pernyataan ini. Penghiburan terbesar kita di saat kita sedang mengalami kedukaan adalah menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan selalu taat dan setuju. Ajar kami Tuhan, beri kami hati murid yang mau taat dan setia dalam segala keadaan, di setiap musim dalam hidup kami selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita,
Di saat kita tidak mampu untuk memahami setiap jalan-jalan, biarlah kita boleh tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, sehingga Dia tahu betul apa yang sedang Dia lakukan atas hidup kita saat ini. Dan apapun yang Dia sedang lakukan, Dia tidak pernah melakukannya tanpa keadilan atas hidup setiap kita. Lewat segala sesuatu yang sedang Dia izinkan terjadi atas hidup kita, Dia sedang mengajar kepada setiap kita, agar kita boleh semakin menjadi serupa dengan Dia, agar kita boleh memperoleh hikmat daripadanya, untuk kita bisa tinggal di dalam kemuliaan-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan pencipta segalanya, siapakah kami ini ketika kami mencoba untuk berdebat dengan-Mu? Siapakah kami ini sehingga kami merasa pantas untuk mengajukan banyak pertanyaan kepadamu? Siapakah kami ini sehingga kami merasa kami berhak untuk protes atas banyak hal yang kami tidak bisa pahami, yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami ini? Padahal apa yang kami alami di sepanjang hidup kami ini tidak ada yang dapat disejajarkan dengan apa yang Ayub alami dalam kehidupannya. Ampuni kami ya Tuhan, karena telah seringkali kurang ajar kepadamu dengan sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kalau Ayub sedemikian taat dan setia kepadamu, Engkau izinkan mengalami hal, Engkau izinkan mengalami semua dan segala sesuatu itu. Atas dasar apa kami selalu masih mengecewakan-Mu? Kami yang selalu masih mengecewakan-Mu berani berdalih di hadapan-Mu. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Sebagaimana Ayub, kami juga mau mencabut kembali semua perkataan yang tidak benar yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu, di saat kami sedang menghadapi segala sesuatu yang kami tidak bisa pahami. Saat ini di hadapan-Mu, kami juga mau menyatakan kami setuju dengan apapun yang Engkau sedang buat atas hidup kami. Karena kami tahu hanya yang terbaik yang Engkau buat atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.